Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan di daerah Lampung. Sang raja memiliki peliharaan 2 ekor kambing, yaitu induk dan anaknya. Sang raja hampir setiap harinya menyempatkan dirinya bersantai sambil ditemani 2 ekor kambingnya. Sang raja sangat gembira menyaksikan sang induk dan anak kambing tersebut menjadi gemuk karena memakan rumput di istana. Suatu ketika, musim kemarau panjang melanda kerajaan tersebut. Sawah-sawah menjadi gagal panen, sungai mengering, dan banyak hewan ternak yang mati. Padahal jauh-jauh sang raja sudah merencanakan akan mengadakan pesta pernikahan putranya dengan seorang putri bangsawan dari negeri seberang. Musim kemarau yang berkepanjangan sangat meresahkan sang raja. Suatu malam, sang raja memanggil semua kerabatnya untuk membicarakan rencana pernikahan yang terganggu oleh musim kemarau ini. Padahal, pesta pernikahan putraku tinggal sebulan lagi. Sedangkan musim kemarau ini membuat kita kesulitan untuk menyediakan daging dan makanan mewah lainnya. Sementara itu, ketika raja sedang berbicara dengan para kerabatnya, anak kambing yang sedang makan mendengar pembicaraan raja dan kerabatnya. Jika memang kita kesulitan menyediakan daging, maka aku punya 2 ekor kambing yang lumayan gemuk. Nanti kita sembelih saja 2 ekor kambing itu sebagai hidangan untuk para tamu. Anak kambing yang mendengar pembicaraan tersebut terkejut bukan kepalang. Apa? Aku dan ibuku mau disembelih raja? Wah, bahaya ini. Bu, ibu, bangun bu. Gawat ini bu. Oh, apanya yang gawat? Aku tadi mendengar raja sedang berbicara dengan kerabatnya. Terus, raja mau mengadakan pesta pernikahan putranya, tapi kesulitan menyediakan daging karena kemarau ini, Bu. Terus, lalu raja akhirnya memutuskan untuk menyembelih kita sebagai daging untuk pesta pernikahan. Nah, apa? Waduh, masa tega sih sang raja mau menyembelih kita? Kita harus segera melarikan diri dari istana malam ini juga. Malam itu juga, induk kambing dan anaknya memutuskan segera melarikan diri dari istana. Tetapi bagaimana cara mereka melarikan diri? Sementara ada 2 prajurit yang sedang menjaga gerbang istana. Hei, siapa kamu? Ada urusan apa berkeliaran di malam hari? Sosok berjubah hitam yang tertutup wajahnya dari kaki hingga ujung kepala itu tidak menjawab. Namun secari kertas tiba-tiba keluar disodorkan dari balik jubah kepada kedua prajurit itu. Prajurit penjaga gerbang itu pun segera membacanya. Hei, apa isinya? Dari tadi ham saja. Hehehe, aku belum ikut kejar paket A, jadi tidak tahu isinya apa. Duh, bikin malu kok prajurit istana saja. Bawa sini, biar aku yang baca. Oh, Yang Mulia Mahapati, maafkan hamba jika hamba tidak mengenali. Jika Anda sedang menyamar dan melaksanakan tugas dari Maharaja. 2 prajurit penjaga sambil membungkuk hormat membuka gerbang istana. Sosok berjubah itu pun berjalan melewati gerbang istana. 2 prajurit gerbang masih memandangi dengan aneh sosok berjubah yang mereka kira sebagai mahapati kerajaan. Setelah sosok berjubah tersebut berjalan agak jauh, 2 prajurit penjaga itu pun kembali menutup gerbang istana. Ternyata sosok tersebut adalah induk kambing dan anaknya. Akhirnya kita lolos. Syukurlah kita tidak jadi disembelih sang maharaja. Sepertinya mereka berhasil mengelabui 2 prajurit penjaga gerbang istana. Belum lama induk kambing dan anaknya mengambil nafas lega. Mereka dikejutkan oleh suara genta dari dalam istana. Kegembiraan induk kambing dan anaknya ternyata tidak berlangsung lama. Para prajurit istana ternyata sudah mengetahui kalau kambing sang raja telah hilang. Tanpa membuang waktu, induk kambing dan anaknya lari sekencang-kencangnya menuju hutan lebat yang ada di depan mereka. Induk kambing dan anaknya berlari sangat kencang masuk ke dalam hutan lebat. Mereka terus berlari masuk jauh ke dalam hutan dan akhirnya berhenti di depan sebuah goa yang kosong. Sepertinya kita sudah aman. Kita bisa menggunakan goa ini sebagai tempat istirahat. Iya Bu, aku juga sudah sangat lelah. Aku sudah tidak kuat lagi berlari. Bu, aku lapar sekali.
ayo kita cari makan. Iya nak, ibu juga sangat lapar. Tidak lama kemudian, induk kambing dan anaknya menemukan tanaman bengkoang. Mereka sangat lahap memakan buah bengkoang yang berserakan di tanah. Saking lahapnya memakan buah bengkoang, induk kambing dan anaknya tidak menyadari kehadiran seekor harimau. Hei, sedang apa kalian? Makan bengkoang. Ternyata tidak jauh dari tempat itu ada seekor beruang yang masih tidur. Beruang itu terkejut. Ada suara yang berbunyi seperti makan beruang. Beruang pun ketakutan dan bersembunyi di balik batu sambil mengintip ke arah harimau. Harimau, siapa yang sedang makan beruang? Aduh, itu kambing. Mereka tidak sedang makan beruang. Jangan bohong. Aku belum pernah bertemu kambing. Dasar beruang tukang tidur. Kambing itu termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Kambing itu termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan kita termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Jadi, mana mungkin ada kambing makan beruang? Iya, aku tahu. Kamu ini hewan satu-satunya yang sudah masuk universitas. Tapi kamu menyalahgunakan ilmumu untuk menipu hewan-hewan lainnya. Jadi mana mungkin aku percaya apa yang baru saja kamu katakan. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Sebenarnya aku itu penasaran hewan seperti apa kambing itu. Aku mau bertemu dengannya, tapi kamu mau menemaniku ya? Ya, sudah, lihat saja sendiri. Kambing-kambing itu ada di balik semak-semak. Tapi reputasimu sebagai penipu ulung di hutan ini membuatku khawatir. Jangan-jangan nanti kamu lari dan aku dimakan si kambing. Hehehe, begini saja. Kita ikatkan ekor kita satu sama lainnya. Jadi kamu tidak bisa lari meninggalkan aku. Ya, terserah kamu lah. Ini kamu yang ikat. Beruang pun segera mengikat ekornya ke ekor harimau. Dengan ekor terikat satu sama lainnya, beruang dan harimau berjalan mendekati kambing itu. Namun beruang sepertinya masih menyimpan rasa takut karena seumur hidupnya belum pernah bertemu kambing. Baik beruang maupun harimau tidak menyadari kalau dari tadi induk kambing dan anaknya mendengarkan percakapan mereka. Ketika harimau dan beruang sudah sangat mendekat, tiba-tiba terdengar suara induk kambing berbicara sangat keras seperti sedang membentak. Hei beruang, jangan kamu anggap bisa selamat meskipun bersama harimau. Justru aku akan memakan kalian berdua. Hahaha. Beruang yang masih sangat ketakutan itu terkejut bukan kepalang. Hei beruang, jangan lari. Ekor kita masih terikat. Aduh, woi beruang. Dia pun segera lari terbirit-birit tanpa menghiraukan ekornya yang masih terikat dengan ekor harimau. Akibatnya harimau terseret di belakangnya. Hahaha, akhirnya kita selamat, nak.